Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda X1, X2, dan Y. Perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama terdiri dari Amelia Eka Dimawan, NIM 12. Yang kedua, Neva Madinatul Amalia, NIM 19. Yang ketiga, Nuris Tiswana, NIM 20. Dan yang keempat, Noviati Dwi Lestari, NIM 23. Dan saya sendiri, Lailatul Mukarramah, NIM 30. Dan Muhammad Taufik Hidayat, NIM 32. Saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi berganda. Pertama, yaitu persamaan regresi berganda merupakan sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel independen yang terdiri dari X1, X2 sampai dengan Xn dengan variabel independen atau Y. Persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A tambah Bx1 tambah Bx2 tambah titik-titik tambah B Bn atau Xn. Y ini merupakan variabel dependen, X1, X2 merupakan variabel independen, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien regresi. Yang kedua, koefisien regresi berganda. Koefisien kolerasi berganda ini merupakan keeratan sebuah hubungan antara variabel respon dengan semua variabel penjelas seperti X1, X2, X3, dan seterusnya secara bersama-sama. Perlu diketahui bahwa nilai koefisien kolerasi sederhana ini bisa positif ataupun negatif. Jika nilai koefisien berganda selalu positif, regresi linear berganda ini akan disimulasikan untuk menggunakan pendekatan Ordinary Least Squares atau OLS. Persiapan data ini merupakan langkah pertama untuk melakukan input data ke dalam software SPSS. Setelah melakukan langkah pertama, kemudian dengan langkah kedua melakukan estimasi, kemudian menggunakan model regresi linear atau melakukan dengan pendugaan persamaan, kemudian dilanjutkan dengan asumsi klasik. Selanjutnya yang ketiga yaitu model regresi berganda. Menguji hubungan linear antara satu variabel independen Y dan dua atau independen X. Model pada populasi Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 X2 tambah titik Bn Xn tambah E. Estimasi model regresi berganda yaitu yang pertama Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik sampai dengan Bn Xn. Intercept dan slope. Intercept merupakan sebuah titik perpotongan antara garis dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu saat nilai X sama dengan 0. Definisi intercept merupakan sebuah nilai rata-rata yang ada pada variabel Y apabila sebuah nilai variabel X bernilai 0. Slope merupakan ukuran kemiringan dari sebuah garis. Slope adalah untuk variabel X atau bebas, sedangkan definisi slope merupakan sebuah nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi yang diberikan ke variabel X terhadap variabel Y. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut ini adalah contoh kasus dan pembahasannya. Kasusnya dalam suatu bank syariah menggunakan 15 orang nasabah mereka untuk melakukan penelitian guna mengetahui pengaruh antara target laba dan bagi hasil dana pihak ketiga terhadap margin akad murabahah. Data untuk 15 orang nasabah tersebut sebagai berikut. Ini datanya. Y untuk
margin murabaha, X1 untuk target laba, dan X2 untuk dana pihak ketiga. Setelah data Y, X1 dan X2 dimasukkan, kita harus mencari X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y-nya dahulu. Contohnya, X1 pangkat 2. 2000 dikali 2000 sama dengan 4000. Begitu juga dengan seterusnya. Jika sudah dihitung, kita harus menjumlahkan semuanya. Contohnya X1 pangkat 2 jumlahnya 1.254 juta rupiah. Begitu juga dengan selanjutnya sampai X2 kali Y. Kemudian penyelesaiannya kita harus mengetahui hasil dari A, B, C, D, E, dan F. A sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 kuadrat per N sama dengan 1.254 juta dikurangi 124.000 kuadrat per 15 sama dengan 228 933 3333. B sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 kuadrat per N sama dengan 2.098 juta dikurangi 164.000 kuadrat per 15 sama dengan 304 933 333. Yang C sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y kuadrat per N sama dengan 1.101 juta dikurangi 117.000 kuadrat per 15 sama dengan 188.400. Yang D sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N sama dengan 1.110 juta dikurangi 124.000 dikali 117.000 per 15 sama dengan 142.800.000. Kemudian yang E sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per N sama dengan 1.410 juta dikurangi 164.000 dikali 117.000 per 15 sama dengan 130.800.000. Yang F sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 per N sama dengan 1.554 juta dikurangi 124.000 dikali 164.000 per 15 sama dengan 198 juta 266.667. Selanjutnya akan diteruskan oleh Noviati. Saya Noviati Dwi Lestari, NIM 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sehingga yang dihasilkan A yaitu 228.933 333, B 304.933 333, C 188.400.000, D 142.800.000, E 130.800.000, F 198.266.667. Selanjutnya kita mencari B1 dengan rumus B kali D min E kali F per A kali B min F kuadrat, sehingga B1 dihasilkan angka 0,577421442. Lalu B2 dengan rumus A kali E min D kali F per A kali B min F kuadrat, sehingga dihasilkan 0,0535086665. Lalu A
dengan rumus sigma Y min B1 sigma X1 min B2 sigma X2 per N, sehingga dihasilkan 2441,62138, sehingga ketemu Y topi, yaitu dengan rumus Y topi sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, sehingga persamaannya yaitu Y topi sama dengan 2441,62134 ditambah 0,57742 1442 ditambah 0,0535086665, sehingga dihasilkan interpretasi yaitu 1. Rata-rata margin pada akad mudharabah adalah 2441 6 2 134 saat laba dan bagi hasil dana pihak ketiga bernilai 0. 2. Setiap penambahan laba dalam margin pada akad mudharabah sebesar 0,57742 1442 dengan menganggap bagi hasil dana pihak ketiga bernilai konstan. Yang ketiga, setiap penambahan bagi hasil dana pihak ketiga dalam margin pada akad mudharabah sebesar 0,053508665 dengan menganggap laba yang didapat bernilai konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taufik Hidayat akan melanjutkan menjelaskan dari kasus tersebut dengan penyelesaian menggunakan SPSS. Yang pertama ada variables entered atau removed, dan yang kedua ada model summary. Yang pertama, variable entered atau remove yaitu pada tabel tersebut menunjukkan proses apa saja yang menjadi variabel bebas dan apa saja yang menjadi variabel terikat. Variabel bebas menunjukkan yaitu pada bagi hasil dana pihak ketiga pada kasus tersebut dan target laba. Sedangkan variabel terikatnya yaitu pada margin atas akad murabahah tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu model summary. Dalam model ini besar nilai korelasi atau hubungan dari R yaitu sebesar 0,689 dan dijelaskan besar persentase pengaruh terhadap variabel bebas tersebut dengan variabel terikat yang disebut dengan koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan dari R. Selanjutnya koefisiensi determinasi R pangkat 2 tersebut sebesar 0,475 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel tersebut dari variabel bebas dengan bagi hasil di PK dan target laba terhadap variabel terikat yang mencakup margin dari akad murabahah tersebut, yaitu sebesar 47,5. Itu dipresentasikan dengan persen. Sedangkan sisanya yakni 52,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dilakukan oleh variabel X. Selanjutnya untuk penyelesaian SPSS yang ANOA dan koefisien akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Tiswana. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai penyelesaian kasus dengan cara SPSS. Yang pertama, saya akan melanjutkan yang bagian ANOVA dan koefisien. Sebelumnya saya perbesar dulu. Nah, pada tabel ANOVA itu
menjelaskan apakah ada pengaruh nyata atau signifikan variabel bebas yakni bagi hasil DPK dan target laba terhadap variabel terikat yakni margin akad murabahah. Dan ternyata dari output tersebut terlihat bahwa F hitung diketahui 5,424 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0,021 kurang dari 0,05. Maka model regresi tersebut bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat yakni margin akad murabahah. Setelah ANOVA ada koefisien. Dari tabel koefisien tersebut akan dilakukan uji untuk mengetahui apakah variabel target laba dan bagi hasil secara parsial itu berpengaruh terhadap variabel margin akad murabahah. Jadi bisa diajukan dua hipotesis. Hipotesis yang pertama itu ada pengaruh target laba terhadap margin akad murabahah, dan hipotesis yang kedua ada pengaruh bagi hasil DPK terhadap margin akad murabahah. Untuk mengetahui yang mana hipotesis yang benar, maka kita akan melakukan uji T parsial target laba. Yang pertama berdasarkan nilai signifikansi. Jadi, dapat diketahui nilai signifikansi variabel target laba itu sebesar 0,067. Karena nilai signifikansi 0,067 lebih besar probabilitas 0,05, jadi dapat disimpulkan hipotesis yang pertama itu ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh target laba terhadap margin. Setelah itu, kita menggunakan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Sebelumnya kita menghitung T tabel dulu. Untuk menghitung T tabel, rumusnya alfa per 2 titik koma df. Jadi df-nya bisa dilihat di bagian ANOVA yang residual ini. Jadi df-nya diketahui ada 12. Maka kita substitusikan ke dalam T tabel. Alfa per 2 titik koma df. Alfanya diketahui 0,05 per 2 sama dengan 0,025 titik koma 12. Maka kita lihat di tabel distribusi T ketemu 2,179. Setelah T tabel ketemu, maka kita bisa melakukan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Jadi dapat diketahui nilai T hitung variabel target laba itu sebesar 2,011. Karena nilai T hitung adalah 2,011 kurang dari T tabel 2,179, maka bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang pertama itu ditolak. Artinya tidak ada pengaruh target laba terhadap margin akad murabahah. Nah, yang kedua kita lakukan uji T parsial bagi hasil DPK. Yang pertama berdasarkan signifikansi. Jadi dapat diketahui nilai signifikansi variabel bagi hasil DPK itu sebesar 0,833. Karena nilai signifikansi 0,833 kurang dari probabilitas 0,05, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang kedua itu diterima. Artinya ada pengaruh bagi hasil terhadap margin akad murabahah. Yang kedua, melakukan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Jadi nilai T hitung 0,215 dan nilai T tabelnya tadi 2,179. Maka 0,215 lebih dari 2,179. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis yang kedua ini diterima. Artinya ada pengaruh bagi hasil DPK terhadap margin akad murabahah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Eka Dimawan dari kelompok 6 dengan NIM 196120600012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari PPT yang tertera di atas tadi.
Yaitu analis linier itu merupakan sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel independen x1, x2, dan seterusnya sampai xn dengan variabel yang dependen dalam kurung y tutup kurung. Analisis ini bertujuan agar dapat mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan positif atau negatif untuk mengetahui nilai dari sebuah variabel dependen. Persamaan regresi linier ini mempunyai rumus yaitu y sama dengan a plus b x1 plus b x2 plus bla 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 plus b n xn, yaitu mempunyai keterangan y ialah variabel dependen atau nilai yang telah ditentukan. Lalu x1 dan x2 ialah variabel independen dan a ialah konstanta atau nilai y apabila x1, x2 ataupun xn sama dengan kosong. Lalu b ialah koefisien regresi atau sebuah nilai peningkatan atau penurunan. Nah, pada uji simultan model regresi pada sebuah konsep regresi linier adalah suatu pengujian atau pengenalan mengenai apakah model regresi tersebut didapatkan benar-benar bisa diterima. Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel bebas x dan terikat y atau salah satu variabel x dan y mempunyai hubungan linier. Intercept secara statistika ialah sebuah nilai rata-rata yang ada pada variabel y apabila sebuah nilai variabel x bernilai 0. Lalu slope secara statistika ialah sebuah nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel x terhadap variabel y. Lalu nilai slope diartikan sebagai rata-rata tambahan atau pengurangan yang terjadi kepada sebuah variabel y untuk meningkatkan satu satuan variabel x. Sekian presentasi dari kelompok 6. Maaf bila ada salah kata atau kurangnya penyampaian pada presentasi kami. Bila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan pada forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.